teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Asri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengisian formulir 1721A1 dan SSP menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan database. Kemudian, saya juga sudah menyiapkan sheet gaji dan PPh 21 yang berisi perhitungan PPh pasal 21 terutangnya. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui tapi ingin tahu bagaimana perhitungannya, teman-teman bisa tonton video tugas kelompok saya di channel 14 P3A Dwitya Rama. Oke, next kita ke formulir 1721A1. Formulir ini saya download dari website flashtext.com. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat data validation NPWP-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar satu formulir ini, sekali kita membuat formulir ini, bisa berlaku untuk semua pegawai di perusahaan tersebut. Nah, setelah selesai membuat data validation, kita akan mengisi formulir 1721A1. Kita mulai dari pengisian nomor ini. Nah, bagian ini merupakan masa pajak, teman-teman. Karena dalam hal ini masa pajak kita adalah Desember, maka kita ketikkan 12 di sini. Dan ini tahun pajak. Tahun pajak kita 2020, maka kita ketikkan 20. Sedangkan untuk bagian ini merupakan nomor urut. Nah, agar nomor urut ini berganti otomatis, kita bisa menggunakan rumus text match. Di sini lookup value-nya kita gunakan data validation NPWP ini. Kemudian ini NPWP merupakan lookup array-nya yang kita sudah jadikan define name. Kemudian match type-nya kita ketikkan 0 sebanyak yang teman-teman mau. Di sini saya gunakan 0-nya sebanyak 6. Kemudian untuk masa perolehan penghasilan ini adalah Januari sampai Desember. Maka kita ketikkan di sini 01 dan di sini 12. Oke, next kita mengisi NPWP pemotong dan nama pemotong. Di sini kita ketikkan manual saja. Di sini nanti sesuaikan dengan NPWP dan nama perusahaan pemberi kerja, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pengisian bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pada bagian NPWP ini, kita isikan NPWP wajib pajaknya, teman-teman. Di sini saya menggunakan rumus left, might, dan right. Nanti karakternya itu kita ambil dari NPWP validation di sini. Oke, next. Untuk nick, nama, dan alamat itu saya menggunakan rumus VLOOKUP. Yang datanya itu saya ambil dari sheet database ini. Next, untuk jenis kelamin, menggunakan rumus kombinasi antara if dan VLOOKUP. Rumusnya sebagai berikut, teman-teman. Bisa dilihat rumusnya seperti itu. Dan pada untuk perempuannya ini juga sama rumusnya seperti tadi, hanya saja laki-lakinya itu ganti dengan perempuan. Seperti itu. Oke, next untuk status WP-nya. Di sini menggunakan kombinasi antara rumus if, left, dan VLOOKUP. Serta rumus right juga. Nanti kita mengambil datanya itu dari database. Bisa dilihat rumusnya sedemikian rupa, teman-teman. Begitu juga dengan TK ini, status TK dan status HB. Rumusnya sama, hanya saja pada bagian karakter ini kan di sini 1, sedangkan untuk TK dan HB itu karakternya 2. Dan di sini teksnya kan K, sedangkan untuk TK itu TK dan HB itu HB. Oke. Untuk nama jabatan, rumus VLOOKUP teman-teman mengambil dari sheet database yang sudah disiapkan. Untuk karyawan asing dan kode negara domisili ini kita kosongkan saja karena tidak ada karyawan asing pada perusahaan kasus ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pengisian bagian B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, kode objek pajak di sini, teman-teman, kita beri silang di bagian 21.100.01. Karena di sini kita menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetapnya.
Nah, sekarang kita ke bagian penghasilan bruto. Pada angka 1 yaitu gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Rumusnya adalah dengan menggunakan rumus VLOOKUP, di mana gaji pada sheet database, gaji pokok pada sheet database ini, kita kalikan dengan masa kerjanya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, yang angka 2, tunjangan PPh. Sama seperti tadi, tunjangan PPh pada sheet database kita kalikan dengan masa kerja yang ada pada sheet database juga. Nah, selanjutnya untuk angka 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Itu rumusnya kita kombinasi sum dan VLOOKUP. Nah, di sini kita menjumlahkan tunjangan-tunjangan yang diterima pegawai. Antara lain ada tunjangan fungsional, tunjangan PPh pasal 21, selain itu juga ada tunjangan suami istri, tunjangan anak. Seperti itu teman-teman, kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan masa kerjanya. Selanjutnya pada angka 4, honorarium dan imbalan. Pada kasus ini tidak ada, jadi kita nolkan saja. Next ke angka 5, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Itu kita menggunakan kombinasi sum dan VLOOKUP juga, di mana kita menjumlahkan premi asuransi yang diterima pekerja, yaitu di sini ada JKK atau JKM dan BPJS Kesehatan. Yang nanti kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan masa kerjanya. Pada angka 6, penerimaan dalam bentuk natura itu kita tidak ada di sini, jadi kita nolkan saja. Selanjutnya, angka 7, tantim bonus gratifikasi juga kita tidak ada, maka kita nolkan saja. Angka 8, jumlah penghasilan bruto. Kita tinggal jumlahkan dari angka 1 sampai dengan angka 7, teman-teman. Mendapat hasil 135 juta sekian. Next, kita mengisi bagian pengurangan penghasilan brutonya. Nah, angka 9, biaya jabatan atau biaya pensiun. Rumusnya kita menggunakan kombinasi antara rumus sum dan VLOOKUP, di mana biaya jabatan pada gaji dan PPh ini, pada sheet gaji dan PPh, biaya jabatan ini kita kalikan dengan masa kerja, kemudian biaya pensiun ini kita juga kalikan dengan masa kerja, lalu kita jumlahkan hasil keduanya. Seperti itu, teman-teman. Next ke angka 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di mana iuran JHT di sini kita kalikan dengan masa kerja di sheet database. Next, ke angka 11 jumlah pengurangan. Kita tinggal jumlahkan angka 9 dan angka 10, teman-teman. Mendapatkan hasil 11 juta sekian. Selanjutnya kita mengisi bagian penghitungan PPh pasal 21-nya. Angka 12 mengenai jumlah penghasilan neto. Itu kita hitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangannya yang tadi. Sehingga mendapatkan hasil 124 juta sekian. Angka 13, penghasilan neto masa sebelumnya. Itu tidak ada pada kasus ini, maka kita nolkan saja, teman-teman. Angka 14, jumlah penghasilan neto disetahunkan. Kita mengambil di sini ya, jumlah penghasilan neto yang tadi. Kemudian, angka 15, penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana kita mengambilnya itu dari sheet gaji dan PPh. PTKP-nya ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia, kita mengambilnya di sini. Angka 16, PKP yang disetahunkan. Itu kita mengambilnya dengan mencarinya dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Kemudian kita bulatkan ke ribuan penuh sehingga mendapatkan hasil 65 juta sekian. Rumusnya bisa dilihat seperti ini, teman-teman, menggunakan round untuk pembulatannya. Selanjutnya angka 17, yaitu PPh pasal 21 atas PKP. Itu kita menggunakan rumus VLOOKUP di sini, kita ambil di sheet gaji dan PPh, yaitu di bagian ini. Kita ambil yang setahunnya.
Next, angka 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Pada kasus ini tidak ada, maka kita nolkan saja. Kemudian angka 19 dan angka 20 kita ambil angkanya dari angka 17 ini, teman-teman. Oke, bagian B sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke bagian C, yaitu identitas pemotong. Di sini untuk NPWP dan nama, itu merupakan NPWP dan nama untuk pemotong pajaknya. Di sini kita ketikkan manual saja, disesuaikan. Dan untuk tanggal, kita gunakan 31 Desember 2020, kita gunakan tanggal akhir tahun. Baik teman-teman, untuk pengisian formulir 1721 sudah selesai. Kita akan lanjut ke pengisian SSP-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke pengisian surat setoran pajak atau SSP. Di sini saya sudah menyiapkan formulirnya, saya download dari website excelku.com. Nah, pada formulir ini sudah dilengkapi dengan tombol spin, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa SSP itu ada 5 rangkap. Tapi dengan adanya tombol spin, kita hanya perlu mengisi SSP satu kali saja, tapi bisa langsung menjadi 5 rangkap. Nah, untuk membuat tombol spin, kita bisa klik tab developer, kemudian kita pilih menu insert, teman-teman. Kita pilih icon spin button, kemudian kita letakkan di mana yang kita mau. Misalnya saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada tombol spin. Maaf, kita klik kanan. Kita pilih format control. Pada minimum value kita gunakan 1, dan maksimum value-nya kita gunakan 5. Dan ceiling-nya itu kita klik kotak ini. Kemudian oke. Nanti ketika kita klik, dia akan juga berubah. Nah, ini saya hapus. Saya hapus saja. Nah, jangan lupa untuk bagian sini, agar dia mau mengikuti perubahan pada kotak ini, teman-teman, kita menggunakan rumus choose. Bisa dilihat rumusnya sedemikian rupa. Sehingga nanti ketika angka rangkapnya berubah, dia keterangannya juga akan berubah, teman-teman. Jadi, antara keterangan ini, kotak angka di rangkap ini, dan tombol spin saling berhubungan. Oke, setelah itu kita membuat data validation untuk NPWP. Saya buatnya di sini. Setelah itu, kita membuat sel pembantu, teman-teman. Ini sel pembantunya. Ini akan kita gunakan nanti untuk membuat rumus VLOOKUP. Ini saya ambil dari sel kode jenis setorannya ini. Jadi sel ini digabung dengan sel ini, digabung dengan sel ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita membuat sel pembantu, di sini saya akan menampilkan kode akun pajak yang telah saya siapkan. Ini saya kutip dari website pajak.go.id. Ini merupakan kode akun pajak untuk jenis pajak PPh pasal 21. Perlu diperhatikan, dalam kode jenis setoran ini, saya ketikkan dengan tanda gabung, teman-teman. Tujuannya karena nanti kode ini akan digunakan di rumus VLOOKUP untuk mengisi uraian pembayaran secara otomatis di formulir SSP-nya. Nah, oke, kita kembali ke formulir SSP. Untuk mengisi NPWP, sama seperti sebelumnya, saya gunakan rumus left, made, dan right, teman-teman. Karakternya kita ambil dari NPWP validation ini. Oke, untuk nama WP dan alamat WP, itu kita isikan dengan nama wajib pajak dan alamat wajib pajak. Untuk saya gunakan rumus VLOOKUP, saya ambil datanya dari sheet database yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya untuk NOP dan alamat OP kita kosongkan saja. Itu kita isi ketika kita menginput pajak PPN atau PBB misalnya, teman-teman. Selanjutnya untuk kode akun pajak, di sini saya gunakan rumus left, mid, dan right juga. Karakternya saya ambil dari sheet kode akun pajak yang ini, teman-teman. Jadi misalnya ketika kita nanti menginput jenis pajak atau akun pajak yang lain, kodenya kan akan berubah. Jadi otomatis dalam formulir SSP juga akan berubah kode akun pajaknya. Seperti itu, teman-teman.
Selanjutnya untuk kode jenis setoran, ini saya input manual saja, yaitu 100. Karena di sini kita mengisi atau jenis setorannya itu masa PPh pasal 21. Jadi kodenya 100. Untuk uraian pembayaran, saya gunakan rumus VLOOKUP agar dia nanti terisi otomatis, yaitu untuk lookup value-nya kita gunakan sel pembantu ini teman-teman yang sudah saya buat tadi. Dan untuk lookup array-nya itu saya ambil dari sini teman-teman, KJS ini, kode jenis setoran yang ini. Jadi nanti akan terisi otomatis. Misalnya saya akan ganti kode jenis setorannya misalnya dengan 106. Nah, dia akan berganti otomatis uraian pembayarannya. Oke, next untuk masa pajak, kita dalam kasus ini adalah masa pajak Desember, maka kita berikan tanda silang pada Desembernya. Tahun pajak 2020 kita ketikkan biasa saja teman-teman 2020. Nah, selanjutnya untuk nomor ketetapan kita kosongkan saja teman-teman karena itu diisi ketika ada STP, SKPKB atau SKPKBT. Oke, next untuk jumlah pembayaran. Di sini digunakan rumus VLOOKUP. Kita mengambilnya dari sheet gaji dan PPh. Kita mengambil PPh pasal 21 setahunnya. Oke, nah di sini terbilangnya akan terisi otomatis teman-teman. Untuk pembuatan terbilang otomatis, sudah saya jelaskan di video tugas kelompok di channel 14P3A Dwi Tiarama. Oke, next. Untuk ini tanggalnya kita ketik manual saja. Ini dan pasar juga manual, ini juga manual. Untuk ini nama penerima pembayarannya dan ini nama wajib pajaknya teman-teman. Kita bisa gunakan sama dengan, kemudian kita klik nama wajib pajaknya. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian atau atas apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.